Selamat siang pemirsa Global News. Bos judi di Kepri ungkap instruksi Kapolri bak isapan jempol. CIC minta Kapolri tangkap bos judi Kepri, Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (CIC) meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk melakukan pemberantasan perjudian online yang dibentuk sesuai Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Sudah terbentuknya Kepres itu apakah mengena baik itu untuk judi gelper CG di Kepulauan Riau Kepri yang faktanya semakin marak. CIC meminta Kapolri melalui Satgas untuk turun ke Batam memberantas judi togel online yang sudah lama meresahkan masyarakat, di mana para bos judi Kepri, Cuheng, Acai, Michael Karto, Tua Tahu, Dedi Cahyono, mereka sudah merasa kebal hukum disebabkan mereka ada yang membacking dari oknum aparat. Ketua Umum DPP CIC R. Bambang SS menegaskan CIC sangat berharap kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit melalui Satgas Judi Daring ini masuk ke Batam atau Kepri lainnya untuk membongkar dan memberantas judi togel, siji, gelper, bola pimpong milik Cuheng, Acai, Michael, dan online yang marak belakangan ini di sini. Tegas R. Bambang SS Jumat 5 bulan Juli 2024 di Tronojoyo, Jakarta kepada wartawan. R. Bambang SS menambahkan tak hanya judi online, namun CIC turut meminta juga seperti judi offline, yaitu arena gelanggang permainan, gelper, dan tebak nomor bola pimpong juga mesti diberantas karena sudah memiskinkan banyak masyarakat. Ketua Umum CIC R. Bambang SS mengungkapkan momen inilah saatnya membongkar borok para oknum aparat yang membacking para bandar dengan oknum aparat yang kong kali kong selama ini dan menjadi kado besar HUT Bayangkara ke-78 paparnya. CIC sangat mendukung Satgas turun ke Kepri Batam untuk memberantas judi togel online ini dan menangkap para bandarnya yang dituding banyak di antara korbannya adalah warga hingga jatuh miskin di daerah ini. Selain itu, desas-desus pengusaha ternama disebut sebagai bos bandar judi togel online dan offline di Batam, Cuheng, Acai, Michael, Dedi Cahyono, Karto, dan Tua Tahu, termasuk pengusaha ternama lain yang paling tenar, yakni berinisial HAR alias AK. Ia penguasa satu kawasan pelabuhan terintegrasi dengan perhotelan di Batam, Karimun, Tanjung Pinang, dan Bintan. Meski dengan pendapatan besar, sebagian didistribusikan untuk dana pengamanan oknum aparat dari Polres hingga Polda Kepri di Batam termasuk hingga ke Mabes Polri. Pungkas R. Bambang SS. Jika hal ini tidak direspon, Kapolri Jenderal Listio Sigit dianggap bos judi di Kepri, ucapan Kapolri, isapan jempol, dan macan ompong. Selamat pagi Ketua Umum CIC. Selaku Ketua Umum CIC, apa pendapat Ketua terkait marak judi online atau offline dan gelper di daerah Batam? Sebenarnya kalau ini bukan rahasia umum lagi masalah judi. Instruksi Kapolri sudah jelas. Di seluruh jajarannya itu harus betul-betul memberantas. Sebenarnya judi di Batam ini akan musnah dan tidak akan ada lagi jika benar-benar dilakukan SOP dan instruksi Kapolri dijalankan oleh pihak Polda Kepri, Kapolres Karimun, Kapolres Tabarelang, Kapolres Tanjung Pinang, Bintan, khususnya Kepri lah ya. Jadi instruksi Kapolri ini dianggap isapan jempol oleh big boss judi Kepri seperti Cuheng, ya, Tua Tahu, Acai, Dedi Cahyono, Karto, dan AR yang punya hotel segala macam, mereka terlibat dalam apa? Nah, untuk mengantisipasi ini sebenarnya gini, karena ada judi, ada pemain, jadi masyarakat ini jadi bukan korban, jadi satunya pihak penegak hukum juga aparat. Jadi jangan sungkan-sungkan memberikan hukum antara bandar dan pemain judi.
itu hukumnya sama beratnya. Jadi jangan ada pilih kasih, dan kemudian jangan kasih ruang mereka untuk melakukan negosiasi ketika ditangkap bisa 86 keluar gitu. Nah ini yang membuat semakin maraknya. Nah kemudian kepada bos-bos judi itu, saya rasa dari Mabes Polri sampai kemanapun tahu nah yang bos-bos itu bos judi. Kenapa selalu sulit untuk disentuh hukum? Karena itu tadi, karena mereka merasa ke bawah hukum, karena mereka juga merasa punya backingan. Akibatnya dianggap instruksi Kapolri itu hanya pepesan belaka, guyonan gamelan, atau istilah kasarnya, tanda kutipnya ya macan ompong. Jadi tidak perlu lagi diinstruksikan dan tidak perlu menunggu instruksi Kapolri ketika ingin memberantas suatu kriminal ya, atau suatu perjudian. Itu namanya aparat penegak hukum sudah wajib untuk memberantas itu. Jangan kasih ruang kepada mereka. Oke, selanjutnya Kapolri kan Jenderal Listio Sigit sudah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberantas judi. Tanggapan CIC bagaimana? Nah itu tadi yang seperti saya bilang tadi, sudah jelas instruksi Kapolri. Bahkan Pak Kapolri Jenderal Listio sudah pernah akan potong kepala kepada jajarannya yang membacking oknum-oknumnya, aparat ini yang membacking bos-bos judi atau apa segala macam. Sebenarnya gamblang ya. Kalau ingin menegakkan hukum yang benar-benar, siapapun dia yang namanya aparat penegak hukum tuh harus sadar ini salah gitu loh. Ini salah, jangan di backing, tangkapin gitu loh. Mudah. Dan mereka kalau bos judi ini di Kepri ini macam si Cuheng, Acai, Watau, Karto, termasuk Dedi Cahyono, ini bukan rahasia umum lagi. Macam si Edi Atoy di Tanjung Balai Karimun ya kan. Jadi bukan rahasia lagi gitu loh. Bahkan peredaran di sana bukan judi saja, bahkan peredaran narkoba cukup signifikan gitu loh. Selanjutnya nih terakhir nih, menurut Ketua Umum CIC, untuk melakukan pemberantasan segala bentuk judi di Kepri, khususnya di Indonesia, apa solusinya nih? Solusinya tadi udah saya bilang dari awal, pemain dan bandar bikin hukum seberat-beratnya. Jangan kasih ruang ketika ada yang negosiasi atau dijaminkan keluar, jangan ada gitu. Hukum seberat-beratnya. Jadi makanya ada bos judi, ada pemain. Tapi kalau masyarakat ini sadar tidak akan bermain judi, itu tidak akan ada judi punya peluang gitu loh. Nah, jadi itu yang saya bilang solusinya. Marilah masyarakat, seluruh elemen masyarakat, mari sama-sama kita berantas judi ini sama-sama dan hentikanlah. Nah sekarang kita lihat pemberitaan yang beredar di media, oknum Polri, oknum anggota DPR, oknum jurnalistik, oknum OKP, LSM, ya mungkin sebagiannya semua pemain gitu loh, oknum-oknumnya. Jadi harus betul-betul berhenti di sini. Pikirkan, nah lihat sendiri. Yang sudah kecanduan seperti ini, ada yang mereka melakukan tindak kriminal, ada yang mereka kadang-kadang menghilangkan nyawa mereka sendiri. Itu solusinya. Jadi mari kita sama-sama mendukung penegak hukum di Indonesia ini, membantu ketika ada masyarakat nampak orang bermain judi, laporkan, jangan takut-takut. Nah saat melaporkan untuk penegakan hukum yang benar, jangan karena itu adik kandung, itu abang kandung, itu saudara, itu nggak usah. Dalam penegakan hukum itu tidak ada kaitannya keluarga gitu loh. Itu yang perlu dan saya mengimbau kepada Kapolri, perintahkan dan harus turun tangan, perintahkan Kapolda Kepri untuk menangkap yang nama-nama bos judi tadi itu. Ketika itu sudah jangan dikasih sempat untuk negosiasi. Bahkan kadang-kadang mereka ketika ditangkap datang oknum lawyernya bagaimana, jangan ada penangguhan, sikat terus. Itu kok CIC pokoknya garda terdepan untuk penegakan hukum di Indonesia ini. Salam presisi Pak Kapolri. Baik, terima kasih Ketua Umum CIC atas waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih.